Itu sebabnya manusia dikatakan sebagai the crown of the world, the crown of creation. Artinya apa? Mahkota penciptaan, mahkota dari dunia. Manusia juga dapat dikatakan sebagai kesimpulan daripada jagat. Mengapa demikian? Karena manusia dikatakan sebagai mikrokosmos atau jagat kecil, sebagai kesimpulan dari jagat besar. Karena itu tidaklah heran ketika manusia itu jatuh dalam dosa karena menggunakan kehendak bebas yang secara salah, maka jagat pun itu juga terimbas, juga dosa. Dan ini dapat kita lihat dari kenyataan dan fakta yang ada bahwa ada embas atau dampak dalam kehidupan manusia atau kehidupan jagat setelah manusia jatuh dalam dosa. Apa itu? Binatang makan binatang, ya kan? Ekosistem tanah sudah tidak karu-karuan. Bahkan binatang makan manusia, manusia makan binatang. Dulu tidak ada. Nah, setelah manusia jatuh dalam dosa ini, keberadaan jagat dan manusia itu cabut maut, hancur berantakan. Tetapi apakah program manusia Allah itu terhadap manusia itu berubah? Tidak sama sekali. Jatuh dan tidaknya manusia itu tidak pernah merubah program Allah untuk manusia sebagai perfeksi, pemantul hubungan Allah dalam dirinya sendiri yang bersifat trinitarian terhadap manusia. Manusia tetap sebagai manusia yang memantulkan Allah. Nah, itu terbukti dengan manusia tidak bisa terlepas dari manusia yang lain. Dari sinilah kita dapat melihat bahwa tujuan daripada manusia itu adalah supaya menjadi manusia yang utuh. Nah, Yesus di dalam transfigurasi, di dalam perubah muliaan itu menunjukkan bahwa dia adalah manusia yang utuh. Dia adalah manusia yang lengkap. Dia adalah manusia yang cantik. Maka dikatakan sang egen itu dia telah menjadi daging. Artinya apa? Totalitas kemanusiaan masa lampau, sekarang, dan yang akan datang itu dikenakan di dalam diri Sang Kristus yang adalah jelmaan daripada Sang Sabda yang dari kekal sampai kekal ada di dalam diri Allah. Nah, kita tahu bahwa keberadaan manusia sebelum jatuh dalam dosa itu aura ilahi, aura Tuhan itu ada di dalam dirinya. Coba kita lihat di dalam Matius 13 ayat 43. Kalau ada, baca Matius 13 ayat 43. Matius 13 ayat 43. Pada waktu itulah orang-orang benar akan bercahaya seperti matahari dalam kerajaan Bapa mereka. Siapa bertelinga hendaklah ia mendengar. Orang-orang benar akan bercahaya seperti matahari. Keberadaan ini adalah keberadaan asali manusia. Nah, ini lenyap ketika manusia jatuh di dalam dosa. Karena manusia telah berbuat dosa, maka kehilangan kemuliaan Allah.
Makanya ada buku yang mengenai kumpulan dari tepi yang ditulis oleh orang-orang Assyria, mengatakan demikian bahwa pada waktu Adam dan Hawa sebelum jatuh dalam dosa, dia tidak pernah melihat kegelapan. Dia tidak pernah melihat kekaburan. Yang ada adalah terang. Yang ada adalah cahaya. Kenapa? Karena badannya itu mengeluarkan cahaya. Ini adalah terang ilahi yang ada dan memancar dari tubuh Adam dan Hawa sebelum jatuh di dalam dosa. Makanya pada waktu itu antara Adam dan Hawa itu kan telanjang. Dia tidak tahu telanjang. Tidak tahu. Karena apa? Karena ada aura terang yang menutupi tubuhnya yang telanjang itu. Tetapi setelah jatuh dalam dosa, tahu, loh, ada sesuatu yang aneh di dalam tubuhnya dan ada rasa malu. Tetapi antisipasi untuk mengembalikan manusia kepada porsi yang sudah ditetapkan oleh Allah, diberi apa? Tawar dari binatang. Berarti ada darah yang tertumpah. Nah, berarti ada yang disembelih. Berarti kan demikian mengenai jalan untuk mengembalikan manusia kepada porsi yang telah ditetapkan itu melalui tercurahnya darah. Artinya apa? Artinya sang sabda yang adalah jelmaan daripada firman yang ada di dalam dirinya, atau Yesus sebagai jelmaan dari firman yang ada di dalam dirinya, itu sudah dirancang planingkan oleh Allah. Makanya dikatakan di dalam Kejadian 3 ya. Di situ jelas sekali ada keturunan dari seorang perempuan. Padahal dalam sistem patriarkal Yahudi, semua keturunan itu dihitung dari jalur lelaki, bukan perempuan. Menunjuk pada artian bahwa yang lahir ini bukan sekedar bayi, tetapi yang lahir ini adalah bayi yang adalah jelmaan daripada sang sabda yang dari kekal sampai kekal ada di dalam diri Allah. Nah, makanya kalau kita melihat Yesus dalam keberadaan seperti kita lihat dalam perubah muliaan, itu menunjuk keberadaan manusia yang utuh sebelum jatuh di dalam dosa. Untuk menunjukkan apa? Kodratmu itu seperti itu, takdirmu itu seperti itu. Ya? Dengan demikian kita sadar bahwa manusia itu adalah makhluk yang tertinggi, makhluk yang utama. Maka dikatakan sebagai gambar dan rupa Allah. Nilus pernah mengatakan di dalam bukunya bahwa ketika kita berbicara tentang gambar dan rupa, kita sedang berbicara tentang potensi manusia. Bahwa manusia mempunyai potensi untuk mencapai Allah atau mengambil bagian di dalam kodrat ilahi. Dalam tembung kerennya dikatakan mencapai teosis. Ya, ketika kita berbicara rupa dan gambar, kita berbicara tentang kuantitas standar manusia untuk mencapai gambar, mencapai rupa atau mengambil bagian dalam kodrat ilahi itu melalui kualitas itu. Kasihnya, ya, kesuciannya, kata-katanya, tindakannya selalu merefleksikan apa yang
dalam diri Allah. Kualitas-kualitas hidup inilah yang menjadikan kita dapat mengambil bagian di dalam kodrat ilahi. Makanya dalam gereja mengapa selalu ditekankan adanya kesucian, mengenai sholat, perjamuan kudus, ya, membaca kitab suci, dan juga tulisan-tulisan para bapak gereja. Nah, semuanya ini adalah untuk mendorong kita hidup di dalam kesucian. Saudara, jangan pernah kita berpikir bahwa belajar teologi saja itu masuk surga. Ya, jangan pernah berpikir di sana. Karena itu di dalam gereja ortodoks itu ada 3 T, tidak O. Ortodoksia, ortolatria, ortopraksia. Ada orang mengatakan saya cukup belajar teologi saja tanpa ibadah, tanpa ortopraksia. Apa yang dikatakan oleh para bapak gereja? Kalau hanya belajar teologi saja, dikatakan itu teologi setan. Itu kata para bapak gereja. Jadi bagaimana ini? Teologi yang dipelajari itu harus dipantulkan di dalam penyembahan dan hidup. Nah, satu saja kita langgar, maka dua-duanya gagal. Artinya apa? Artinya kita harus melakukan ketiga-tiganya. Ya ortodoksia, ya ortolatria, ya ortopraksia di dalam kehidupan kita. Berarti dari sini kita dapat melihat, kalau ada orang mengatakan bahwa percaya Yesus pasti selamat, Alkitab tidak pernah mengatakan itu. Tidak pernah mengatakan. Tetapi percaya itu perlu dihidupi. Maka dalam gereja ortodoks selalu dikatakan bahwa telah, sedang, dan akan. Telah pada waktu kita dibaptis, secara prinsip kita telah diselamatkan. Tetapi kan kita masih hidup di jagat kan. Kadang-kadang kita nesu, kadang-kadang kita marah, kadang-kadang kita dengki, kadang-kadang kita tidak senang dengan orang, atau ingin membunuh orang. Nah, itu kita masuk. Dan sifat-sifat ini adalah sifat yang memisahkan kita dari Allah. Padahal arti keselamatan itu adalah penyatu tunggalan. Nah, kalau kita berbuat jahat, berarti kita tidak menyatu. Kalau tidak menyatu, berarti kita terpisah. Kalau kita terpisah, berarti kita tidak selamat. Makanya di dalam Yohanes 15, kalau carang itu tidak menempel pada pokok anggur, itu dibakar, itu ditebang, itu dijajah, itu tidak ada artinya. Saudara, kehidupan orang Kristen itu tidaklah semudah membalikkan telapak tangan. Apalagi Yesus telah memberikan contoh dan menunjukkan keberadaan sebagai sang manusia. Yaitu dengan sorotan, dengan aura terang di dalam kehidupannya. Nah, itu adalah merupakan sasaran kita. Adalah tujuan kita mengambil bagian dalam kodrat ilahi supaya kita juga memantulkan terang ilahi yang ada di dalam diri Allah. Ada suatu pertanyaan, Romo, apakah itu hanya dialami ketika kita mati dan bangkit baru mengenakan tubuh kemuliaan itu? Kira-kira gitu nggak? Kan? Sekarang pun itu bisa dialami.
Dan sekarang pun itu bisa terjadi di dalam kehidupan manusia untuk mencuatkan terang ilahi di dalam tubuh. Contohnya siapa? Serafim dari Saul. Ya, serafim dari Saul itu contoh yang luar biasa ketika dia hidup, badannya seperti lampu yang menerangi hutan belantara. Berarti kalau demikian, kesucian itu bisa dialami sekarang. Caranya bagaimana? Nah, ini caranya bukan di sini saja, tetapi juga di dada. Jadi iman Kristen itu bukan hanya di sini saja, di kalbu. Makanya saudara, jangan pernah kita puas dengan belajar otot hanya di otak saja. Karena kalbu itu juga menjamin kita untuk bisa menyatu tunggal dan masuk di dalam kehidupan Kristus. Maka dikatakan, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka segala sesuatu akan ditambahkan padamu. Ada orang mengatakan bahwa ditambahkan ini hanya terbatas punya harta benda, kaya, dapat mobil, dapat rumah, dan lain sebagainya. Tidak seperti itu. Apa yang ditambahkan itu adalah kerohanian, kebersihan batin, kesucian kalbu, kemurnian kalbu. Makanya kita disuruh hal-hal yang bersifat rohani. Carilah hal-hal surgawi, ingat dan kala tidak bisa merusakkannya. Pencuri tidak bisa mencurinya. Jadi sasaran kita ini adalah kerohanian, kesucian, dan itu bisa didapat di dalam kehidupan kita melalui sholat, ya, melalui liturgi, melalui sakramen yang ada di dalam gereja. Nah, dasar inilah kita menolak adanya orang mengatakan bahwa perjamuan kudus atau sakramen dalam gereja itu sebagai lambang atau simbol. Kalau perjamuan kudus atau baptisan dikatakan sebagai lambang, maka jangan pernah berharap bahwa kita diselamatkan. Jangan pernah berharap bahwa kita akan masuk dalam penyatu tunggalan. Karena Alkitab juga tidak mengatakan bahwa baptisan itu adalah lambang. Ya kan? Juga tidak dikatakan bahwa perjamuan kudus itu lambang, tapi adalah merupakan realita nyata yang melalui sarana inilah kita akan diselamatkan. Kita akan diperbarui. Dan kita akan mengalami seperti apa yang dialami oleh Yesus pada waktu dia dimuliakan atau diubah mulia. Nah, apa yang ada di dalam diri Yesus ini adalah sebagai fondasi kita bahwa kita pun akan mengalami hal yang sama melalui gereja di dalam roh yang tersalur melalui energi Allah. Karena itu saudara, jangan pernah puas kita ini mempunyai dogma yang benar. Jangan pernah puas bahwa kita mempunyai intelektual yang bagus di dalam berargumentasi. Jangan pernah puas. Tetapi hendaknya kita mengimplementasikan itu di dalam kesucian itu. Kesucian cara berpikir, kesucian cara memandang, kesucian cara bertindak dan berkehendak. Supaya apa? Supaya nanti kita tidak kecewa ketika kita menghadap Sang Allah. Tetaplah hidup dalam kesucian. Supaya perubahan muliaan yang dialami oleh Yesus, Sang Antropos itu menjadi bagian dalam kehidupan kita. Jangan puas dengan teologi, tetapi harus diimplementasikan
dengan batin yang murni dan juga tindakan yang murni. Maka disitulah jaminan kita untuk masuk surga itu sendiri. Kemuliaan bagi Sang Bapa, Sang Putra, Sang Roh